Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video listrik statis 7 ini, kita masih membahas tentang potensial listrik, yaitu beda potensial antara dua keping konduktor sejajar. Jadi masih potensial listrik, masih topik potensial listrik juga ya. Kalau berbicara tentang keping konduktor sejajar, pasti kalian ingat bahwa kita sudah pernah bahas di video listrik statis 4 tentang kuat medan listrik ya antara dua keping konduktor sejajar yang merupakan penerapan hukum Gauss kan. Oke, untuk prasyarat materi ini kita harus tahu dengan gaya Coulomb yang sudah dibahas pada video listrik statis 1 dan 2 ini, materi ini. Itu gaya yang dialami oleh muatan Q dalam medan listrik E. Jadi F sama dengan E kali Q. Kemudian yang barusan dibahas di video listrik statis 6, usaha untuk memindahkan muatan pada titik yang berbeda potensialnya, yaitu W12. Usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan karena oleh beda potensial 21 ya. Kemudian sebagaimana yang sudah disebutkan tadi, ini adalah video listrik statis 6 ya, tentang potensial listrik. Kemudian kalau berbicara tentang keping tadi sudah ada yang dibahas tentang kuat medan listriknya E. Jadi kuat medan listrik antara dua keping konduktor sejajar juga, di mana kuat medan listriknya adalah medan listrik homogen. Kuat medan listriknya E sama dengan Q per epsilon kali A. Karena Q per A itu rapat muatan, maka E sama dengan rapat muatan itu lambangkan dengan sigma, maka E sama dengan sigma per epsilon 0. Yang penting ditekankan di sini bahwa ini plus Q, ini min Q karena diberi beda potensial pada keping itu. Untuk memahami plus dan min ini misalnya Q-nya plus 4 Coulomb. Ini min 4 Coulomb berarti. Berarti muatan tersimpan pada keping ini, Q-nya yang Q ini 4 Coulomb. Jadi tidak ada min dan plusnya. Jadi muatan tersimpan di keping ini namanya 4 Coulomb. Ya. Kira-kira begitu maksud dari plus Q dan min Q dan kaitannya Q di sini ya. Jadi kemudian untuk lebih sederhananya gambar kita, kepingnya nanti tidak diperlihatkan A-nya lagi, maka keping ini kelihatan penampang depan aja seperti ini, supaya gambar kita tidak terlalu ribet. Maka kalau diberi beda potensial seperti tadi, ini jadi bermuatan positif, ini jadi bermuatan negatif kepingnya. Dan namanya tadi sudah tersimpan muatan di dalamnya sebesar Q, muatan tersimpan dalam keping ini. Kemudian kalau kabelnya diputus, baterainya dilepas dari kepingnya, seperti ini. Kalau dilepas, bagaimana muatan yang tersimpan di dalam tadi? Apakah dia hilang? Habis dia? Tentu tidak, muatannya sudah nggak bisa keluar lagi kalau kabelnya dipotong seperti ini, baterainya dipisah dari kedua keping ini seperti ini. Muatan tersimpan di dalam. Berarti Q-nya tetap ada, V tetap ada waktu kabelnya potong atau waktu baterai dilepas dari keping. Kemudian kita lanjutkan. Karena ada muatan positif negatif di sini, tentu ada kuat medan listrik E yang sudah dibilang tadi, tidak perlu diuraikan lagi. Sekarang kalau diletakkan muatan partikel bermuatan positif Q di sini, Q besar, ini Q besar muatan dari partikel ya. Kalau Q kecil ini muatan yang tersimpan pada keping tadi. Maka karena muatan Q berada dalam medan listrik E, tentu muatan ini dapat gaya. Kemana arah gayanya? Sebagaimana yang sudah dibahas pada video sebelumnya, pada video 2 ini dibahas kuat medan listrik, maka muatan ini dapat arah gaya yang searah dengan kuat medan listriknya. Kalau muatan positif itu arah gaya yang dialaminya searah dengan arah medan listrik. Medan listriknya ke kanan, berarti gayanya ke kanan juga, maka F-nya ke kanan. Atau bisa juga pakai logika lain, ini keping positif. Ini muatan positif Q besar. Positif dengan positif tentu tolak menolak, ini ditolak ke kanan. Atau positif dengan keping negatif sebelah kanan ini ditarik ke kanan oleh keping negatif juga. Jadi memang muatan plus Q ini dapat gaya ke kanan. Kalau dia dapat gaya ke kanan, tentu dia akan bergerak ke kanan, dia mendapatkan usaha atau mengalami usaha W. Karena bergerak ada F, ada pindahnya sebesar D.
maka W itu kan F kali S, cuman F-nya sekarang adalah D. Nah, dia pindah itu karena dapat potensial itu, berarti W itu nanti sama juga dengan Q kali V. Jadi W itu F kali D, S-nya adalah D, W ini juga, usaha ini juga boleh diganti dengan Q V. V21 ini V aja lagi, karena beda potensial antara dua keping ini kita beri nama V. Maka W boleh diganti dengan V, F boleh diganti dengan EQ ya. Maka Q-nya bisa kita eliminir, kita sederhanakan. Ini sehingga persamaannya menjadi V sama dengan ED, E kali D aja lagi ya, seperti itu. Jadi beda potensial antara dua keping ini itu sama dengan medan listrik antara dua keping itu dikali dengan jaraknya. Jadi, tapi ingat, medan listrik ini bergantung pada muatan yang tersimpan ya. E ini sama dengan Q epsilon kali A. Jadi untuk permasalahan ini ada beberapa kasus ya. Misalnya kalau jarak antara dua keping ini dirubah, D-nya ini dirubah, sementara baterainya masih tetap terhubung seperti gambar di bawah. Baterai tetap terhubung, jaraknya dirubah. Kalau seperti ini tentu jadinya kalau D-nya berubah karena dia masih terhubung, maka ada potensial pada baterai ya, pada potensial sumber tegangan, ada potensial atau beda potensial pada keping. Kalau dia terhubung tentu beda potensial pada keping sama dengan beda potensial pada sumber tegangan. Jadi kuncinya di sini V-nya sebelum digeser dengan setelah digeser sama. V-nya sama, beda potensialnya sama. D-nya yang berubah. Supaya kalau D-nya berubah, supaya V-nya nilainya tetap, tentu E harus berubah. Kalau D-nya diperkecil, tentu E-nya harus diperbesar supaya V-nya tetap. Nah, jadi kalau yang di atas ini V-nya kita tulis supaya lebih jelas. V di sini tentu E kali D. Di bawah sudah dirubah. V-nya tetap di sini. Yang untuk di bawah nih. V sama dengan D-nya sudah berubah jadi D aksen. Tentu E-nya harus berubah jadi E aksen supaya perkaliannya tetap. Nah, kalau awalnya D-nya misalnya 4, sekarang jadi 2. Kita misalkan aja potensialnya ini 20. Tentu E-nya harus 5 di sini. Sewaktu D-nya udah D aksen udah jadi 2, supaya V-nya harus tetap kan, maka E aksennya harus jadi tambah besar. Nah, seperti yang udah dibilang tadi jadi 10. Jadi kalau D-nya mengecil, karena V-nya tetap, maka E-nya harus besar. Kira-kira begitu. Untuk kasus kedua bisa terjadi ini ya, V sama dengan E aksen kali D aksennya. V sama dengan E aksen kali D aksen setelah D-nya digeser. Kemudian kasus kedua, kalau baterainya dicopot, dilepaskan dari keping ini, kabelnya ini diputus ini, kabelnya diputus. Kalau kabel diputus seperti yang sudah dibilang tadi, muatan tidak bisa keluar lagi, muatan terperangkap di dalam. Kalau muatan terperangkap di dalam, maka muatannya tetap. Jadi setelah muatannya tetap, kalau muatannya tetap segitu juga, maka potensial saat ini, V saat ini tentu sama dengan V-nya akan sama dengan E kali D ya. V-nya akan sama dengan E kali D. Sekarang kalau jaraknya dirubah menjadi D aksen, muatannya kan harus tetap tadi. Karena muatan nggak bisa keluar lagi. Kalau muatan nggak bisa keluar lagi, berarti Q-nya nggak bisa keluar lagi, berarti E-nya tetap. Nah, berarti di sini potensi awalnya saat jaraknya di kuat medan listriknya E juga. Setelah didekatkan, setelah D aksennya mengecil, kuat medan listriknya E juga. E-nya yang tetap. Nah, kalau E-nya yang tetap, kalau D-nya berubah, tentu V yang harus berubah. Jadi kalau D-nya berubah, V-nya berubah jadi V aksen. Begitu. Sehingga karena E-nya tetap, maka V aksen akan sama dengan I kali D aksen. Itu begitu jadinya. Seperti kalau dimisalkan dengan angka-angka juga. Kalau ini 20 tadi, V-nya, E-nya 5 tadi ya, D-nya 4, 5 kali 4, 20.
Kalau seandainya D-nya jadi dikecilkan jadi 2, E-nya tetap 5, tentu P-nya berubah jadi 10. 5 kali 2, 10. Kira-kira begitu. Demikian pembahasan tentang potensial listrik antara dua keping konduktor sejajar. Kita lanjutkan dengan contoh soal ya. Dua buah keping identik sejajar berjarak 2 cm satu sama lain dan luas penampang 15 cm. Diberi baterai dengan beda potensial 12 volt. Lihat gambar. Tentukan kuat medan listrik antara keping dan muatan yang tersimpan pada masing-masing keping. Jadi E yang ditanya dan Q yang ditanya pada A ya. Jika kabel ke baterai diputus, dilepas, kemudian jarak antara keping dijadikan 5 cm, tentukan beda potensial antara keping sekarang. Saat jaraknya 5 cm itu menjadi berapa potensialnya. Diketahui, sudah jelas ya, tidak perlu diuraikan lagi. Yang ditanya A-nya E sama Q. Yang B ditanya V aksennya berapa begitu. Jika D aksennya 5 cm. Yang jawaban A itu gampang ya, sederhana aja. Berarti V sama dengan E kali D tadi. V sama dengan E kali D. V-nya udah ada 12. E-nya ditanya. Maka D-nya sudah ada 2 cm atau 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Jadikan meter ya. Maka 12 dengan 2 ini kan 6 gitu. Berarti 6 bagi 10 pangkat min 2. 10 pangkat min 2 bagi 10 pangkat min 2 kali naik ke atas jadi 10 pangkat 2 atau 100. Jadi V-nya 600 ya. 600 volt per meter ya. Kemudian yang pertanyaan A untuk Q-nya. Kita udah tahu tadi E itu sama dengan Q per epsilon 0 kali A. Kalau Q aja tentu epsilon 0 A kali E ya. Jadi Q epsilon A kali E. Epsilon itu 1/4 VK. Jadi K itu 9 kali 10 pangkat 9 ya. Kita masukkan aja angka-angkanya. Ya, A-nya 15 kali 10 pangkat 4 cm meter kuadrat. Jadikan meter kuadrat ya. Kuat medan listriknya udah dapat tadi dari soal awal, pertanyaan awal 600. Nah, maka dapat disederhanakan 9 dengan 15 sama bagi 3 dapat 5, bagi 3 dapat 3. 3 dengan 600 ini kan 200. 200 dengan 4 50. 50 kali 5 250 ya. 250 kali 10 pangkat min 13 per V ya, coulomb. Atau dapat disederhanakan menjadi 25 per V kali 10 pangkat min 12 coulomb. 10 pangkat min 12 ini faktor pengalinya ini belum ada terpakai ya, yang udah sampai nano baru mikro. Kita lihat ya, ada jembatan keledainya Adve Pina Mimi Kime Gite ya. Nah, kita mulai dari mili kalau mau nyarinya. Mili ini 10 pangkat min 3 milimeter misalnya, min 3 meter. Mikro, nano, sudah piko, berarti min 3, min 6, min 9, 10 pangkat min 12 ini piko ya. Jadi 10 pangkat min 12 itu boleh diganti piko. Untuk lebih jelasnya kita lihat ini apanya. Jadi Pi itu piko ya, lambangnya P. 10 pangkat min 12. Kalau mau ke bawahnya gampang juga, mulai dari kilo. Kilo itu 10 pangkat 3. Nah, ke bawahnya tambah 3, 10 pangkat 6 ini harusnya ya. Mega, giga 10 pangkat 9, tera itu 10 pangkat 12. Jadi berurutan 33 angkanya kalau mau menghafalnya begitu. Kemudian jadi 10 pangkat min 12 itu bisa diganti menjadi piko. Jadi 25 per V piko coulomb, PC aja ya. Kemudian untuk soal nomor B itu yang ditanya V aksennya. Kalau jaraknya dijadikan 5 cm kan begitu. Maka karena kabelnya ini diputus, dari gambar terlihat kalau kabelnya diputus berarti muatan yang tersimpan di dalam tetap
Berarti kalau muatannya tetap, berarti Q-nya tetap, berarti E-nya yang tetap. Nah, jadi kalau E-nya tetap, tentu V-nya yang berubah. V di capping ya, bukan V di baterai. V di baterai taruh 12 nih. Di capping potensialnya berapa yang ditanya, V di cappingnya. Maka V aksen tentu sama dengan E kali D aksen. Gitu ya. V aksennya ditanya. E-nya tetap 600. D-nya menjadi 5 cm. Ya, sederhana aja. Ini 600 kan 10 pangkat 2. Ini bisa disederhanakan dengan 10 pangkat min 2 ya. Bisa dieliminir ini. Berarti 6 kali 5 aja 30 ya. Meter per meternya habis, berarti 30 volt jadinya. Jadi kira-kira seperti itu pembahasan contoh soalnya. Untuk sekedar evaluasi bisa dikerjakan latihan listrik statis 7 ini yang sudah ada kunci jawabannya ini. Yang merah-merah ini kunci jawabannya. Kemudian kalau ada pertanyaan ataupun yang diragukan dalam uraian ini, boleh diajukan pertanyaan di kolom komentar ya. Barangkali demikian saja, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.